Seperti biasa, Mr. Andi akan melakukan absensi kehadiran. Bagi siswa yang namanya saya panggil, saya sebut, mohon kesediaannya mengaktifkan audio ya. Silakan yang belum open cam, ada Karne, Excel, Brilia, Marvel, Wina, Kimi, Cesia, Leo, silakan bisa on cam terlebih dahulu ya. Oke. Cesia Simamora apakah hadir? Halo Cesia. Oke, kita next dulu ya. Berikutnya Harrison. Harrison Valian. Halo Harrison. Hadir. Oke Harrison, mungkin ada kendala sedikit ya di mic-nya ya. Next. Ide bagus Putra Winayaka. Hadir, Mister. Oke. Berikutnya Marvel. Halo Marvel. Hadir, Mister. Kameranya coba diaktifkan dulu Marvel. Oke. Berikutnya Maximilian Grady. Hadir, Mister. Oke, Grady. Berikutnya Nimade Kenes. Hadir, Mister. Oke, berikutnya Wina Tresia. Hadir, Mister. Oke, berikutnya Valeri Brina. Hadir, Mister. Oke, berikutnya Fredrika. Hadir, Mister. Oke, berikutnya David Leonardo. Hadir. Oke, berikutnya Irena. Hadir. Oke, berikutnya Excel. Hadir. Oke, berikutnya Kadek Nathan Karni. Hadir, Mister. Oke, Karni. Berikutnya Kelvin. Hadir. Kelvin Nathan ya. Oke. Berikutnya Sifra Kimberly. Hadir, Mister. Oke, Sifra. Berikutnya Emi. Hadir, Mister. Oke, Emi. Berikutnya Naomi. Hadir, Mister. Oke, berikutnya Brilia Vilasini. Hadir, Mister. Oke, Brilia. Berikutnya Valerie Quinn. Apakah ada Valerie Quinn? Izin ya, Miss ya? Oke, oh ternyata Valerie izin hari ini ya. Oke, baik. Saya sudah absen. Hanya satu siswa saja, Valerie izin ya. Coba Cesia Simamora tadi belum aktifkan audio. Halo Cesia. Halo Cesia. Halo, Mister. Oke, kameranya bisa diaktifkan, Nak? Oke. Yang terlihat wajahnya dong. Jangan yang terlihat plafonnya. Cesia. Oke, baik, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan Cesia bisa pimpin kita dalam doa untuk memulai aktivitas belajar kita hari ini. Tuhan Yesus, tolong berkati guru yang akan mengajar. Nanti Tuhan Yesus agar kami bisa mengerti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus agar nanti tidak ada kendala, nolak atau apapun itu Tuhan Yesus. Segala puji dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Cesia. Baik anak-anak, Mr. Andi akan melanjutkan materi karena minggu lalu kan hari raya Nyepi ya. Jadi kita libur, penyampaian materi aktivitas berenang masih kurang satu kali lagi ya.
Coba hari ini saya akan sampaikan cepat supaya kalian bisa hari ini juga mengerjakan latihan soal yang sudah Mr. Andi persiapkan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menangkap materi yang disampaikan. Ya, jadi waktu itu saya udah pernah menyampaikan materi terkait aktivitas akuatik atau renang sampai dengan gerakan kaki gaya dada ya. Gerak body position, terus kalau udah gerakan kaki gaya dada atau kicking. Nah, sekarang kita akan lanjutkan yaitu gerakan tangan dan pengambilan nafas. Ya, gerakan tangan dan pengambilan nafas atau gerak koordinasi nantinya. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, anak-anak, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan terkait tentang gerakan tangan dalam renang gaya dada, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kepada kalian kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada gerakan kaki renang gaya dada. Ya, kita sudah belajar pada waktu itu tahap latihan gerakan kaki renang gaya dada, mulai dari gerak diam di tempat, tangan memegang dinding atau tembok, gerakan yang kedua dengan bantuan teman, yang ketiga dengan menggunakan pelampung alat bantu, yang terakhir itu dengan luncuran. Ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada gerakan kaki renang gaya dada. Ya, kalian sudah ketahui teknik renang gerakan kaki seperti apa, tahap geraknya seperti apa. Nah, sekarang kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, yang sering muncul. Ya, ini lebih spesifik lagi pada teknik gerakan ya. Yang pertama, kaki tidak ditekuk secara maksimal. Yang dimaksud kaki tidak ditekuk secara maksimal, kita lihat pada gambar yang misalnya ditampilkan ini. Ya. Di sana dikatakan kaki tidak ditekuk secara maksimal. Jadi, kaki ditekuk itu adalah fase ketiga. Fase kedua. Ya, fase kedua setelah posisi lurus. Ini kan tahap awal kan lurus. Fase pertama. Fase kedua itu adalah kaki ditekuk. Nah, dikatakan kaki ditekuk secara maksimal itu dilihat dari mana? Dari mendekatnya tumit kaki ke arah pantat atau bokong. Ya. Mendekatnya tumit kaki ke arah pantat atau bokong. Ya, ini yang dikatakan ditekuk secara maksimal. Kalau pada gambar yang ini, yang Mr. Andi berikan tanda silang ini adalah gerakan kaki, gerakan menekuk kaki tidak maksimal. Ya, karena apa? Tumit kakinya menjauh dari sini. Ya, tumit kakinya menjauh. Yang seharusnya tumit kakinya dekat. Tapi ini tumit kakinya menjauh. Ini yang benar. Ya. Itu yang pertama. Kesalahan yang pertama yang suka terjadi atau sering terjadi saat kita belajar teknik gerakan kaki. Yang kedua, lutut kaki terbuka ke samping saat menekuk. Ya, kita masih pada fase menekuk kaki. Saat kita melakukan gerakan renang gaya dada, fase menekuk kaki, di sini dikatakan lutut tidak boleh terbuka lebar. Kita lihat gambar ini. Ya, ini lututnya berdekatan, antara lutut kaki kanan dan kiri berdekatan. Ini lututnya juga berdekatan, anak-anak. Ya, antara lutut kaki kiri dan kanan berdekatan. Saat dibuka lebar, yang boleh terbuka itu bukan lututnya, anak-anak.
melainkan telapak kakinya. Nah, ini yang boleh terbuka lebar. Lututnya tidak boleh lebih lebar daripada telapak kaki. Nah, dikatakan salah, dikatakan kurang tepat gerakannya, kurang maksimal apabila lutut kaki dibuka lebih lebar daripada telapak kaki. Ya, dikatakan gerakannya tidak maksimal. Itu apabila lutut kaki dibuka lebih lebar daripada telapak kakinya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Ya. Next lagi. Lutut kaki ditarik ke perut. Nah, Mr. Andi sudah jelaskan 2 minggu lalu saat kita melakukan gerakan kaki gaya dada. Kaki itu cukup ditekuk anak-anak. Ya, kaki itu cukup ditekuk. Jadi lututnya ini tetap, pahanya ini tetap, tidak boleh ditarik ke depan. Ya, dikatakan salah apabila pahanya ini ditarik maju ke depan. Sejajar dengan perut. Saya lihatkan gambar yang lututnya ditarik ke depan ya. Bentar. Nah, kalian perhatikan gambar ini anak-anak. Ini gerakan yang salah ini. Salah. Ini lututnya sejajar dengan perut si perenangnya. Yang benar ini gambar ini. Saat kaki ditekuk, lututnya tetap di sini, tidak boleh maju. Sampai batas perut apalagi tidak boleh. Ya. Jadi cukup ditekuk saja kaki, lututnya. Nggak boleh ditarik ke depan. Kalau ditarik ke depan, posisi tubuh yang tadinya horizontal, sebagian tubuhnya, setengah tubuhnya berubah menjadi vertikal. Sehingga muncullah yang namanya hambatan dalam pergerakan kaki gaya dada. Muncullah hambatan dari luncuran yang dihasilkan. Ya, nanti gerakannya tidak bisa optimal, gerakannya tidak bisa maksimal, luncurannya tidak bisa jauh, istilahnya seperti itu. Ya, berikutnya telapak kaki tidak dibuka ke samping. Yang mana sih Mister yang dimaksud telapak kaki tidak dibuka ke samping? Kemarin juga ada pertanyaan dari siswa. Saat fase kaki ditekuk ini anak-anak, ini juga diikutin gerakan membukanya telapak kaki ke samping kanan dan kiri. Kaki kanan dibuka ke kanan, kaki kiri dibuka ke kiri. Saat kaki ditekuk ya. Nah, jadi saat kita melaksanakan gerakan menekuk kaki, di sini juga kita harus melaksanakan gerakan membuka telapak kaki. Ya, telapak kakinya tidak boleh saling berhadapan berarti. Jadi harus berusaha dibuka. Disinilah elastisitas pergelangan kaki dibutuhkan. Ya, elastisitas pergelangan kaki dibutuhkan atau ankle biasanya kita sering sebut ya. Jadi ini dibuka. Nah, kesalahan yang sering terjadi apa? Kaki saat kita saat kaki dibuka, pergelangan kakinya tidak, telapak kakinya tidak membuka seperti ini. Ya, jadi posisinya tetap. Bahkan tidak jarang jari kakinya menghadap ke bawah. Nah, kalau yang jari kaki menghadap ke bawah ini lebih ini lagi, pergerakannya lebih tidak efektif lagi. Berikutnya, kaki tidak dibuka lebar, ya. Tadi samalah dengan yang di atas ya. Yang keenam, gerakan kaki tidak bersamaan. Nah, saya sudah sampaikan dalam aktivitas berenang gaya dada, gaya kupu-kupu, ya. Gerakan renang ini dilakukan secara bersamaan. Secara bersamaan dalam artian tangan kanan dan tangan kiri harus kompak. Tangan kanan dan tangan kiri harus bersamaan menggerakkan tangannya. Ya, kaki kanan dan kiri harus sama-sama. Sama-sama kuat, timingnya sama, kekuatannya sama, kualitas geraknya juga sama. Ya, kaki maupun tangan. Lebar tangan kanan dengan tangan kiri tidak boleh berbeda. Ya. Kekuatan tangan kanan dan tangan kiri tidak boleh berbeda.
Jadi harus sama. Oke? Dan ini sering terjadi kalau dalam istilah berenang, ya, membuka kaki tidak bersamaan, menggerakkan kaki tidak bersamaan, nanti kecenderungan gerakan kakinya menggunting istilahnya. Ya, istilah di dalam aktivitas olahraga berenang ada istilah menggunting gerakan kakinya itu. Karena tidak bersamaan. Ya, bahkan tidak jarang ada yang kaki kanan lebih lebar daripada kaki kiri. Ada. Seperti itu. Ya, itu istilahnya dalam aktivitas berenang itu disebut dengan gerakan menggunting namanya. Next, berikutnya kaki tidak ditutup dengan maksimal. Ya, kaki tidak ditutup dengan maksimal itu adalah ini fase terakhir anak-anak. Fase terakhir dalam aktivitas gerak kaki renang gaya dada. Dikatakan ditutup dengan maksimal, kita lihat dari berdekatannya ibu jari kaki. Nah, berdekatannya ibu jari kaki. Dan saat kaki ditutup, ya, ditutup secara maksimal, perhatikan lutut kaki benar-benar sampai lurus. Ya, jari-jari kaki menghadap ke belakang. Nah, jari-jari kakinya menghadap ke belakang ya, bukan ke bawah ya. Kalau ke bawah salah. Harus menghadap ke belakang. Itu dikatakan menutup kaki secara maksimal anak-anak. Oke, next lagi. Saat menutup jari-jari kaki menghadap ke dasar kolam. Nah, ini yang tadi Mr. Ani bahas ya. Jadi jari-jari kaki tidak boleh menghadap ke dasar kolam. Kita lihat pada gambar bergerak ini. Perhatikan gerakan kakinya. Ya, lutut kakinya dibuka tidak lebih lebar dari jari-jari kaki. Ya, lutut kakinya dibuka tidak lebih lebar dari jari-jari kaki. Oke, next ya. Nah, sekarang kita masuk pada gerakan tangan. Ya, fase gerakan tangan. Jadi, aktivitas gerak tangan renang gaya dada ini bisa dilakukan setelah kita menyelesaikan gerakan kaki renang gaya dada. Ya, jadi gerakan kaki terlebih dahulu baru dilanjutkan gerakan tangan namanya anak-anak. Ya, atau fase pull dalam istilah dalam olahraga berenang ada fase yang namanya pull. Ya, pull itu gerakan tangan. Nah, fase gerak tangan ini juga akan diikuti dengan yang namanya gerakan pengambilan nafas. Ya, fase pull atau gerakan tangan ini akan diikuti dengan gerakan pengambilan nafas, anak-anak. Ada di sini yang namanya gerak koordinasi, ya, di mana tangan bergerak juga kita harus melakukan pengambilan nafas. Di sanalah yang disebut dengan gerak koordinasi. Ya. Nah, ini timing pengambilan napas dengan timing gerak tangan ini harus tepat. Sebentar Mr. Andi akan jelaskan. Ya, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu posisi tubuhnya terlebih dahulu. Posisi tubuh sebelum kita melakukan gerak tangan ini, posisi tubuhnya harus lurus. Tetap dalam posisi horizontal. Ya, tetap dalam posisi horizontal. Oke, dengan kedua telapak tangan kita menghadap ke kanan ataupun ke kiri. Nggak boleh terbalik ya, terbalik yang tangan kiri menghadap ke kanan, yang kanan ke kiri nggak boleh. Jangan terbalik. Kalau terbalik nanti akhirnya kedua telapak tangannya saling berhadapan. Ya, kita lihat gambar yang Mr. Andi berikan lingkaran, tanda lingkaran. Nah, ini posisi awal sebelum kita melakukan gerakan tangan gaya dada. Posisi awalnya sebelum kita melakukan gerakan tangan gaya dada anak-anak. Ya, jadi posisi tubuhnya tetap dalam posisi meluncur atau posisi horizontal. Oke, kedua telapak tangan dibuka ke samping, ya. Lalu diikuti dengan terbukanya kedua belah tangan kita.
Nah, ini lihat gambar ini ya. Buka. Dikatakan terbuka ya dengan catatan jari tangan lebih lebar dari siku dan bahu. Nah, siku dan bahu. Kita lihat gambar yang di sebelah kiri. Ini lebih jelas, lebar. Lebar. Segitu. Segitu kira-kira lebarnya, anak-anak. Ya. Jadi jari tangan, telapak tangan lebih lebar daripada siku dan bahu. Oke ya? Oke ya, paham ya? Dibuka lebar. Nah, saat membuka di sini dikatakan fase sweep out. Ya, membuka itu sweep out. Ya, dalam istilah olahraga berenang ada fase sweep out, sweep in, recovery. Ya, ada fase membuka, menutup dan recovery, kembali ke posisi awal namanya. Ya, ada fase sweep in, sweep out, sweep in, lalu entry recovery. Ya. Dan ini harus dipahami. Oke? Ini adalah fase sweep out. Fase sweep out. Saat fase sweep out, terjadilah yang namanya pergerakan pengambilan nafas. Ya, saat fase sweep out terjadilah gerakan tangan sweep out dan gerakan pengambilan napas atau menghirup oksigen, menghirup udara melalui mulut. Ingat ya, timing pengambilan napas dalam renang gaya dada pada saat tangan terbuka lebar. Pada saat fase sweep out. Catat ini anak-anak baik-baik ya. Pada saat tangan terbuka. Jadi bukan pada saat gerak kaki pengambilan napasnya itu. Pengambilan napas dalam renang gaya dada itu pada saat fase membuka tangan, menarik tangan. Ya. Nah, ini kan kepalanya naik ini jelas sekali ya, yang ini. Saat tangan terbuka kepala naik. Setelah fase itu akan dilanjutkan dengan fase sweep in atau masuk ke dalam, menutup. Fase sweep in yang mana? Fase sweep in ini. Nanti dilanjutkan dengan ini. Ini yang disebut dengan fase sweep in. Habis sweep out, sweep in, ya, entry recovery. Menarik, menutup, mendorong. Ya. Jadi itu fasenya. Saat fase sweep in, kepala kita kembali lagi dimasukkan ke dalam air. Saat fase sweep out, kepala kita terangkat sehingga kita bisa melakukan pengambilan nafas. Saat fase sweep in, kita kembali lagi meluruskan kembali lagi memasukkan bagian kepala kita ke dalam air. Ya, itu fasenya anak-anak. Saat fase sweep in, kedua telapak tangan kita berdekatan, berada di depan dada. Ya, berdekatan, berada di depan dada. Kedua tangan kita. Itulah yang dikatakan fase sweep in. Setelah itu ada yang namanya fase mendorong atau meluruskan tangan kembali, atau istilah lainnya fase istirahat, atau istilah lainnya fase recovery. Ya, di mana fase tersebut kita meluruskan kedua tangan kita kembali ke posisi awal. Ya, meluruskan kedua tangan kita kembali ke posisi awal. Dan posisi tubuhnya lurus tentunya, meluncur. Oke, ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi di sini di fase gerakan tangan ini ada yang namanya fase pengambilan nafas juga.
Akhirnya kita sebut dengan gerak koordinasi. Ya, kaki bergerak, tangan bergerak, mulut melakukan pengambilan nafas. Itu yang disebut dengan gerak koordinasi, anak-anak. Kalau kita terlambat sedikit menaikkan kepala kita ke atas permukaan air pada saat fase sweep out, nanti kita bisa tersedak. Karena apa? Kepala kita tidak bisa naik ke atas permukaan air lebih tinggi. Ya. Kalau kita pada fase sweep in baru kita angkat kepala, pasti kemungkinan besar untuk kesedaknya tinggi. Karena pada saat fase sweep in, tubuh ini sudah turun ke bawah kembali. Ya, makanya dalam aktivitas berenang gaya dada ini pengambilan napasnya itu lebih mudah, paling mudah lagian. Paling mudah sebenarnya dibandingkan gerakan gaya yang lain, 3 gaya yang lain. Ya. Renang gaya dada ini renang paling gampang dipelajari, renang paling lambat pergerakannya, renang paling sedikit mengeluarkan kalori, sekalipun kita bermeter-meter berenang, tapi dia paling low. Ya, paling santai, paling rileks, bagus sekali untuk apa ya? Dikatakan ya relaksasi hanya sekedar untuk berenang saja, bagus sekali untuk gaya dada, mempelajari gerakan gaya dada. Oke, bisa dipahami anak-anak ya? Bisa dimengerti ya? Ya, next lagi. Sekarang kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada gerakan tangan gaya dada. Ya, tadi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada gerakan kaki, sekarang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada gerakan tangan. Kita lanjut ya. Yang pertama adalah tangan tidak bergerak secara bersamaan. Mr. Andi tadi udah katakan dalam aktivitas renang gaya dada, gerakan tangan dan gerakan kaki kanan ataupun kiri dilakukan secara bersamaan. Harus kompak. Kalau gaya bebas tidak, justru tidak boleh bersamaan. Ya, gaya punggung tidak. Kalau gaya kupu harus bersamaan. Gaya dada harus bersamaan. Ya. Jadi 2 gaya itu harus bersamaan. Kupu dan gaya dada. Ya. Jadi harus kompak antara tangan kanan dan tangan kiri. Ya, sekalipun kita sebagian besar tangan kanan lebih dominan kita lakukan ya. Betul gak? Kita paling lebih dominan kan? Lebih sering kita menulis pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan, mengambil sesuatu tangan kanan, ya kan? Tapi tidak boleh, itu harus dilakukan secara bersamaan. Oke. Next berikutnya, salah satu tangan lebih kuat. Contohnya, Mister, saya karena dominan tangan kanan saya boleh dibuka lebih lebar, tangan kiri enggak boleh. Ya, jadi harus sama-sama kuat. Enggak boleh salah satu lebih kuat, enggak boleh. Harus sama-sama kuat. Oke, berikutnya jari tangan terbuka. Nah, dalam aktivitas berenang anak-anak gaya apapun, tidak boleh yang namanya jari tangan kita terbuka. Kalau jari tangan kita terbuka saat kita melakukan gerakan atau mengayun, ya, nanti air bisa melalui sela-sela jari tangan kita. Ya, air bisa melalui sela-sela jari tangan kita. Saat kita melakukan gerakan dan jarinya terbuka, itu tidak boleh, anak-anak. Ya, tidak boleh. Berenang gaya bebas tidak boleh, gaya kupu tidak boleh, gaya dada tidak boleh, gaya punggung tidak boleh dengan jari terbuka. Jadi jari harus tertutup. Tertutup rileks saja. Tidak usah tertutup kalian paksakan seperti itu, enggak. Ya. Yang penting saat kita melakukan kayuhan, saat kita melakukan tarikan, saat kita melakukan dorongan, itu menghasilkan luncuran yang maksimal. Oke, berikutnya. Tangan tidak dibuka lebar. Ya, yang tadi. Nah, ini tangan tidak dibuka lebar. Nanti kecenderungannya apa kalau tangan tidak dibuka lebar? Lebarnya apa? Siku lebih lebar daripada jari tangan. Ini tidak boleh. Ya, contohnya ngilang seperti ini. Siku lebih lebar daripada jari tangan. Ini enggak boleh anak-anak. Ya, harus dibuka lebar. Lebarnya ingat.
kita lihat kalau di dalam apa namanya, Mr. Randi biasa ngajar, ini saya minta untuk membentuk seperti segitiga. Jadi lebar gini, ya, melebar. Tarikannya melebar. Nah, melebar seperti itu. Ya, oke, next. Tangan berhenti di depan dada. Ini pada saat fase sweep in, anak-anak. Fase sweep in ini. Ini akan ada pertemuan antara tangan kanan dan tangan kiri di depan dada. Hanya pertemuan saja, tetapi dia tidak berhenti. Jadi dia tidak berhenti, ketemu langsung lurus lagi, ya, langsung diluruskan lagi. Jadi berhentinya justru saat tangan kita lurus di depan ini. Nah, saat lurus ini berhentinya. Tapi pada saat fase tangan bertemu di depan dada itu tidak boleh tangan kita berhenti. Ya. Tidak boleh tangan kita berhenti. Next, berikutnya. Tidak adanya dorongan tangan. Nah, ini pada saat fase kembali ke posisi awal atau istirahat atau recovery atau fase mendorong. Nah, ini harus didorong dengan kuat anak-anak supaya menghasilkan luncuran. Ya, harus didorong secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya sampai dengan posisi siku kita lurus. Yang terakhir saat mendorong tangan untuk lurus ke depan, pandangan matanya tetap. Ya, dalam aktivitas berenang gaya dada, pandangan matanya itu harus menghadap ke air yang dekat dengan tubuh kita. Jangan melihat air yang jauh dari tubuh kita. Kalau melihat air yang posisinya jauh dari tubuh kita atau melihat ke depan, ya itu terjadi hambatan, oke? Hambatan dari naiknya tubuh kita, ya, sehingga memecah gelombang, memecah airnya terlalu sering jadinya. Kita lihat pada gambar bergerak yang Mr. Randi share ini. Kalian perhatikan gerak tangannya lebih lebar daripada siku, gerak kakinya, pengambilan napasnya dilakukan pada saat timing sweep out, ya, pengambilan napas. Tidak ada tangan berhenti di depan dada, ya, langsung lurus kembali. Nah, inilah fase gerak yang benar. Jadi gerakan renang gaya dada itu dilakukan secara bergantian. Setelah selesai gerakan kaki, baru dilanjutkan gerakan tangan. Bergantian. Ya, tangan sampai lurus ke depan, baru dilanjutkan gerakan kaki. Jadi tidak boleh dilakukan bersamaan antara gerakan kaki dan gerakan tangan. Tidak boleh sekali lagi dilakukan secara bersama-sama. Harus bergantian. Oke, nah ini saya tidak membahas ini adalah start dan pembalikan ini untuk kelas 8 anak-anak. Ya, sama nomor-nomor perlombaan juga tidak. Nomor-nomor perlombaan ini kelas 8. Oke, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup untuk materi aktivitas berenang. Sebenarnya lebih baik kita belajar teori dan praktek, ya. Lebih enak kita mempraktekkan, memperbaiki teknik itu saat kita praktek sebenarnya lebih enak. Karena apa? Belum tentu kita belajar teori ya berkali-kali, mempraktekannya gampang. Olahraga itu sulit anak-anak. Olahraga itu sulit. Jadi latihan gerakan gaya dada aja 1 kali belum tentu bisa. Ya, 3-4 kali baru bisa, tapi gerakannya masih belum sempurna. Ya kan, baru bisa tapi belum sempurna. Mungkin 5-6 kali sampai beberapa kali pertemuan lah baru mulai lebih baik ya. Apalagi kalau sudah dewasa, badannya sudah kaku, aktivitas geraknya tidak leluasa, itu lebih sulit belajarnya. Ya, kalau usia-usia
anak-anak gitu kan, usia dari 5 tahun sampai 10 tahun sampai 12 tahun lah, masih mudah dilatihkan. Ya kadang 12 tahun aja agak sulit ya, apalagi yang memiliki fobia tenggelam itu sulit sekali. Nggak bisa itu. Jadi itu butuh waktu lebih lama lagi. Kalau yang memiliki fobia tenggelam kayak gitu tuh wah lebih lama lagi waktu untuk kita belajarnya. Tapi kalau yang tidak memiliki fobia atau ketakutan mungkin bisa lebih cepat ya untuk belajar gerakan renang gaya dada ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu anak-anak terkait gerakan kaki, gerakan tangan, body position, gerakan kaki, gerakan tangan dan pengambilan napas. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya bisa ketik di kolom chat ya. Oke, tidak ada yang bertanya? Ya, semoga kalian bisa benar-benar jelas ya dari materi yang Mr. Andi sampaikan. Silakan coba semuanya buka LMS terlebih dahulu. Ya, silakan anak-anak boleh buka LMS terlebih dahulu. Semoga LMS-nya nggak error kayak kemarin ya. Kemarin-kemarin sekitar jam berapa ya? Jam 10, jam setengah 10 ya, atau jam 10-an itu. Tiba-tiba error. Oke, sudah? Nah, di sana Mr. Andi sudah siapkan latihan soal ya, guna mengetahui kemampuan siswa menangkap setiap materi yang disampaikan. Ya, ada latihan soal renang gaya dada. Kurang lebih ada 25 soal ya, pilihan ganda. Silakan kalian atau anak-anak boleh mengerjakan nanti sebanyak 3 kali kesempatan mengerjakannya ya. 3 kali kesempatan saya akan mengambil nilai tertinggi. Paham ya? Saya akan mengambil nilai tertinggi, bukan nilai minimal, tapi nilai tertinggi. Jadi anak-anak atau siswa diberi kesempatan mengerjakan 3 kali. Ya, silakan ambil kesempatan 3 kali mengerjakan itu supaya memperoleh nilai yang tertinggi. Apakah semuanya bisa membuka LMS-nya? Sudah terlihat latihan soalnya, bagian latihan soal. Anak-anak baru 1, 2, 3, 4. 4 siswa yang memberikan jempol, 5, 6, 7, 8, 9. Cesia, Kelvin, Marvel, Kimi. Cesia, Kelvin, Marvel, Kimi. Mohon konfirmasinya. Ya, Mister, ini lagi mau login, Mister. Oke. Ya, coba kalau memang sudah, kalian
Mister Andi buka itu LMS-nya sampai malam ya anak-anak ya. Jadi tidak hanya hari ini. Tidak hanya hari ini anak-anak. Oke, Brina silakan. Ada pertanyaan? Ini latihan soalnya boleh lihat buku sama screenshotan nggak, Mister? Boleh, silakan. Kayaknya Mister Andi juga sudah bagikan di LMS ya ininya ya. Apa namanya? PPT-nya ya. Sudah. PPT-nya kayaknya saya sudah bagikan ada di LMS juga, Brina. Tapi kan dalam bentuk PDF ya sekarang saya nggak apa. Saya kemarin coba share dalam bentuk PPT itu tidak bisa dia. Jadi harus dalam bentuk PDF semua. Udah saya PDF-kan sih. Oke, ada 8 siswa yang udah coba masuk mengerjakan. Silakan siswa yang lain boleh mengikuti. Nanti jam 9 kurang saya akan tanyakan progresnya. Ya, tolong dikerjakan, ada 3 kali kesempatan. Harrison, apakah sudah mengetahui informasi yang Mr. Andi sampaikan? Harrison? Ya. Bagaimana Harrison? Ya. Sudah oke, bisa mengerjakan? Oke, silakan. Ya, silakan anak-anak boleh mulai mengerjakan ya. Latihan soalnya. Nggak tahu talentanya apa. Ya. Begitu ditanya, dia nggak tahu talentanya apa. Ya, Mister tidak bilang 100% salah. Hanya saja ini akan memperlambat kamu mempersiapkan diri untuk masa depan. Serius kamu. Sampai sekarang, ya, Mister pernah menemukan orang yang sudah duduk di bangku kuliah, nggak ngerti dia ngapain ambil mata kuliah itu. Dia nggak ngerti jurusan itu dia ambil untuk apa. Bahaya kan? Bahaya. Ada orang bilang, ilmu itu tidak sia-sia. Iya, nggak sia-sia kalau diterapkan. Kalau nggak diterapkan sia-sia dong. Udah berapa uang habis, waktu terkuras. Serius. Mister nggak main-main. Makanya begitu penting talenta itu dipahami sejak dini. Kalau kamu sudah tahu talentamu apa, gampang sekali tinggal mengembangkan. Nah, yang nggak tahu ini loh. Beberapa waktu lalu aja Mister tanya, kamu nggak apa ya? Gimana? Menjawabnya nggak yakin begitu. Nah, ini pergumulan. Mister pernah temukan mahasiswa sudah sampai semester 6. Mister tanya, ngapain kamu ambil jurusan ini? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Ya pokoknya kuliah aja. Terus terakhir dia bilang, ini mamaku yang minta. Nggak apa-apa nyenangin orang tua. Orang tuanya pun nggak tahu, nggak pinter. Harusnya orang tua itu mengarahkan anaknya sesuai dengan talentanya, bukan sesuka hatinya. Betul, lulus dia kuliah, buat skripsi susahnya minta ampun. Dia menangis-nangis untuk lulus. Orang memang nggak talentanya, dia nggak suka jurusan itu. Ya makanya sesuatu yang tidak kamu suka kamu kerjakan, pasti kamu susah melakukannya. Mister mengapa suka mengajar? Karena memang itu talenta Mister. Mister pernah lakukan pelayanan lain. Mister itu malas sih minta ampun, tidak suka Mister. Artinya Mister tidak di situ. Begitu Mister ngajar, Mister berapi-api mengajar. Selalu ingin menyalurkan potensi wawasan itu kepada si pendengar. Nah, anaknya tadi udah lulus kuliah dengan menangis-nangis, akhirnya lulus juga ya. Kalian tahu mata kuliah atau jurusan yang dia ambil tidak sesuai dengan pekerjaannya sekarang. Sebentar ya anak-anak.
Oke, mohon maaf ya, anak-anak tadi ada guru harus berhadapan dengan meminta nomor orang tua ya. Oke, kita lanjut ya. Ini Mister ngomong ini mengajar seperti ini sebenarnya dalam apa? Bentuk semangat ya, bukan Mister marah-marah lagi enggak. Mister ingin kamu itu menemukan talenta yang terbaik. Begitu ya. Seperti yang Mister bilang tadi, begitu dia lulus kuliah, dia bekerja di tempat yang dia tidak pelajari. Aneh kan? Dan dia tidak gunakan ilmu itu. Apa gunanya? Waktu sudah habis. Uang jutaan, nggak dikit, puluhan juta. Kenapa? Gara-gara dari kecil dia tidak melatih diri untuk mengenal talenta. Apa yang dia tidak suka itu yang dilakukan. Ya nggak berkembang. Ini sepupu Mister. Mister punya sepupu. Dia jurusan otomotif, jurusan mesin. Dia sekolah sampai lulus jurusan mesin tadi. Tahu kalian pekerjaan sekarang apa? Jual ikan. Keliling pakai motor. Ikan. Sesekali dia cari barang bekas. Apa namanya? Dia keliling untuk cari barang bekas. Ada barang bekas, Bu. Ya nggak salah pekerjaan itu. Mister bilang nggak salah pekerjaan itu. Halal kan? Tapi jurusan yang dia ambil itu loh. Kenapa nggak kamu ambil jurusan ekonomi sekalian? Barangkali bisa jadi pedagang hebat kan? Bisnismen. Ini jurusan mesin. Bongkar mesin bisa, masa nggak bisa? Mister sering ketawain dia. Tapi sudah terlanjur. Tapi ini jadi pelajaran. Berapa tahun waktu habis? Banyak. Begitu lulus jadi penjual ikan. Seharusnya dia punya bengkel dong. Nah, sekali lagi Mister tidak bilang itu salah besar. Hanya saja sayang waktu terbuang, sayang dana terbuang. Paham? Ya, lebih baik kamu berikan ke panti asuhan dana yang seharusnya terbuang untuk pendidikan itu daripada sia-sia, gitu ya. Nah, sekarang mengenal talenta terbaik itu penting. Dalam setiap diri manusia ada talenta yang terbaik, yang paling menonjol. Ada juga talenta yang kadarnya kecil, ada kadarnya besar. Ya, seperti itu. Nah, sekarang Mister ingin tunjukkan beberapa video. Ya, jadi kamu kerjakan 8 pertanyaan ini secara praktis dimulai dari sekarang. Lalu kalau sudah selesai kumpulkan ke LMS. Ada pertanyaan? Ya. Mister hanya kasih waktu sekitar 14 menit ya. Jadi tolong agak cepat. Tetapi betul-betul kamu berdasarkan pengalaman hidup, berdasarkan isi hati, tolong jawab 8 pertanyaan ini. Setiap jawaban tidak usah panjang, singkat saja. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Mister, Ya. ini boleh diketik di Word, terus Iya. dikumpulin. Oke. Ya, diketik di Word boleh nak. Ya. Memang di Word lah, kan LMS, dikumpul ke LMS. Jadi Mister harap semua mengumpul hari ini sesuai dengan absen. Mister lihat ya, cuma si Valerie Quinn yang tidak hadir. Minggu depan kita akan bahas ini. Sampai kamu nanti betul-betul terbuka pikirannya untuk menemukan talenta. Supaya nggak telat ya mengembangkannya. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan di chat ya. Langsung dijawab saja kalau bisa. Nggak usah di... Itu nomor 1 harus ada alasannya. Bagaimana menurutmu video tersebut dan apakah menginspirasi? Iya.
Jelaskan menurut saya video ini menginspirasi atau tidak gitu. Yang mana paling menginspirasi kamu? Kalau kamu belum tahu talenta, kemarin kan minggu lalu ada beberapa siswa yang belum tahu talentanya. Kamu jawab aja kesukaan. Nanti Mister akan bantu kamu untuk memahami talentamu. Kalau kamu belum yakin talentaku adalah A, B, kamu jawab aja kesukaanmu apa. Oh, aku sukanya renang, sukanya makan misalnya. Nanti minggu depan kita akan analisa sama-sama untuk membantu. Tujuan Mister hanya untuk membantu kalian. Yang belum menemukan talenta dapat menemukannya. Yang sudah menemukan dapat mengembangkannya. Ya. Kalau nomor 3 kamu nggak tahu talentamu apa, tolong isi kesukaanmu. Nah, bagaimana kamu mengembangkan kesukaanmu? Ya, waktu kamu mengembangkan kesukaanmu, apa hasilnya? Ya, apakah ada tantangan dalam mengembangkannya? Bagaimana caramu menghadapi tantangan tersebut? Nah, lalu buat komitmen jikalau sukses apa yang kamu lakukan untuk sesama. Ini tujuannya untuk memacu semangat. Ya, Nak? Ya. Miss, untuk open kamera. Ya, silakan. Yang ada kendala bisa info ke Miss. Ya, sebentar saja sebenarnya. Karena kita akan ada kegiatan ulangan harian. Oke, baik. Anak-anak semuanya, sebelum kita mengadakan kegiatan kita untuk pembelajaran bahasa Indonesia, mari kita berdoa. Izinkan Miss Tiron untuk pimpin doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang surga, terima kasih untuk kasih dan setiamu yang selalu baru setiap hari bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh sampai di kegiatan pembelajaran les ketiga untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Biarlah Engkau berkati setiap anak-anak yang hari ini akan mengadakan ulangan harian. Kiranya Engkau berikan roh kecerdasan, kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan dalam ulangan tersebut. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, nanti akan mulai jam 10.40 untuk ulangannya, karena ulangannya nanti waktunya 50 menit. Ada beberapa yang harus Miss sampaikan. Selamat bergabung Naomi. Sudah sehat Naomi? Oke, semoga semakin baik ya. Oke, Naomi, kamu memang ada sedikit agak kerja keras ya, dan nanti beberapa anak yang akan Miss kirimkan nama-namanya yang belum mengerjakan tugas keterampilan. Miss sudah koreksi, ada beberapa yang belum mengerjakan. Ya, Naomi juga beberapa tugas yang tertinggal, tapi pastikan Nak, Miss tidak, ini kamu masa pemulihan, sesuaikan dengan kapasitas kamu ya. Kalau bisa 1 hari 1 ya, jangan langsung kerjakan sekarang semuanya. Oke, teman-teman, itu pengecualian untuk Naomi karena Naomi sedang sakit. Jadi mohon jangan ada kecemburuan. Naomi diberi waktu segini, saya tidak, nggak usah begitu ya. Oke, nah anak-anak ada satu hal yang Miss mau perjelas dulu kepada kalian semua ya. Sebelum kalian ulangan harian. Nah, anak-anak ada satu, dan ini berhubungan dengan tes kalian. Ya, takutnya nanti Miss ini belum ada disampaikan tapi kok keluar di tes gitu. Sebentar Miss hubungkan dulu pennya. Oke. Anak-anak di surat resmi ya ada perincian.
bagaimana? Layar kalian hitam atau bagaimana ya? Ada white. Oke, Kesia silakan live dulu. Nanti silakan join kembali. Oke, anak-anak ada perincian. Perincian itu untuk yang isinya tentang mengundang atau acara tertentu. Jadi akan diadakan kegiatan pada. Nah, biasanya gini. Maaf, ini huruf kecil. Pada, lalu titik 2 ya. Biasanya dibuat di sini hari, garis miring, tanggal, ada juga jam, lalu terakhir biasanya tempat. Ada titik 2 biasanya. Ya, yang dia bentukannya seperti ini karena ini bagian dari rincian, maka dia huruf biasa, huruf kecil ya, tidak huruf kapital. Oke? Lalu untuk hari ingat, kalau hari tulisannya huruf kapital. Nama-nama hari, maaf. Nama-nama hari, contohnya hari ini Kamis. Lalu memisahkan koma, memisahkan hari dengan tanggal 10 Februari. Ingat Februari itu nama bulan ditulis huruf kapital. Februari 2022. Contohnya jam 08.200 sampai dengan 09.00. Kalau lebih baik ada penambahan jamnya, ya, jam dalam bentuk apa, witaka, wipka, dan lain sebagainya. Ditulis huruf kapital. Tempatnya, nama tempat ditulis huruf kapital. Contohnya SMP Tunas Dau. Oke, paham ya? Oke, dan ini ada di bagian pertanyaan nanti, kuisnya. Jadi seperti ini huruf kecil. Perhatikan cara penulisan mana yang huruf kapital dan yang tidak. Oke? Oke, Miss anggap kalian mengerti. Sekarang Miss akan share screen mengenai peraturannya. Silakan dengarkan baik-baik. Oke, anak-anak, hari ini kalian akan ulangan harian full hari ini. Waktu pengerjaannya 50 menit. Kerjakan soal dengan jujur. Ya, walaupun kalian sekarang di rumah, mohon jujur mengerjakannya. Tidak diperbolehkan kerjasama. Kalian kali aja bisa chat, ya, dari Kenes chat ke Naomi contohnya atau sebagainya. Diberikan kesempatan 3 kali bagi siswa yang nilainya di bawah 75. Contoh, kamu tes pertama nilainya 75, tidak perlu ulang lagi. Ya. Atau nilaimu 74, berarti kamu harus ulang. Kesempatannya 3 kali sampai kamu memenuhi ketuntasan. Mengerti? Nah, pilih jawaban yang paling tepat. Ingat anak-anak, bahasa Indonesia itu sangat identik dengan kemiripan jawaban. Pastikan jawaban yang tepat. Ya, yang paling tepat. Kali aja sama, hampir-hampir sama. Tapi mana yang paling tepat? Jangan fokus pada ada beberapa option yang di bold, ya, atau dihitamkan atau ditebalkan seperti itu. Jangan fokus dengan itu. Perhatikan benar enggak itu penulisannya atau tidak. Ya. Lalu jumlah soalnya ada 15 butir. Bagi anak-anak, ya, waktunya 50 menit, silakan dipakai sedemikian rupa. Contohnya sudah selesai. Jangan langsung percaya, langsung finish. Jangan. Coba lagi lihat kembali apakah sudah baik atau belum. Oke? Nah, nanti 50 menit, lalu ada beberapa contohnya. Miss berharap semuanya tuntas. Tapi kalau ada yang remedial, jika memungkinkan bagi kamu untuk langsung remedial,
silakan langsung remedial. Tapi kalau tidak memungkinkan, Miss buka sampai jam 3 sore, ya, jam 3 nanti. Jadi boleh kamu kerjakan setelah selesai pembelajaran hari ini. Paham? Supaya tidak mengganggu pembelajaran lain. Oke? Mengerti anak-anak? Baik. Oke, semuanya silakan buka LMS, ya. Boleh open kamera, boleh off kamera. Silakan menurutmu yang nyaman. Tapi bukan berarti off kamera supaya bisa mencontek dan lain sebagainya. Untuk anak-anak yang pakai handphone, ya silakan. Kalau tidak memungkinkan, sampaikan ke Miss. Contohnya, Miss, saya tidak bisa mengikuti Zoom karena handphone saya akan saya pakai untuk buka LMS. Silakan nanti izin ke Miss dulu ya. Biar Miss tahu kamu ikut atau tidak. Oke, silakan anak-anak. Bisa ya? Atau masih ditutup ya? Sebentar. Oke, sudah ya, sudah. Yang sudah tuntas, ya sudah memenuhi ketuntasan, silakan kalian boleh istirahat. Ya, yang remedial boleh sambung atau kerjakan pas jam 1 saja supaya tidak mengganggu pembelajaran lain ya. Lalu yang masih proses, kalau kamu tinggal nanti jamnya terus jalan ya. Jadi selesaikan dulu untuk kesempatan 3 kali, pastikan kalian lulus ya. Oke? Baik, anak-anak karena waktu kita sudah habis, kita akhiri sampai di sini. Silakan yang lainnya lanjut dulu. Karena Miss lihat di sini masih ada beberapa yang masih proses ya, sedang mengerjakan. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Silakan kalian persiapkan untuk PTS ya. Baca kisi-kisinya. Kalau ada pertanyaan boleh chat ke Miss saja ya. Boleh sharing ke Miss. Oke, kita akhiri sampai di sini. Nanti akan Miss info lewat wali kelas kalian. Anak-anak yang belum mengumpulkan tugasnya. Oke. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anakku kelas 7C, selamat siang. Halo, apa kabar? Di sini harap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Halo Kines, apa kabar? Hai. Halo Naomi, halo, sudah sehat? Sehat selalu ya. Halo Erika, selamat siang. Halo anak-anak, silakan open kamera. Ya, tetap semangat di siang hari ini ya, walaupun sudah siang nih. Bertahan 1 jam lagi, kita menyelesaikan semua pembelajaran daring hari ini. Halo Brilia, Brina, Rena, selamat siang. Ayo anak-anak open kamera. Halo Wina, selamat siang Wina. Selamat siang anak-anakku semua. Halo Kelvin, hai Cesia, Grady, halo. Halo Grady. Halo Leo, selamat siang. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran IPA di siang hari ini ya. Halo Emi, selamat siang. Ya, Miss ini absen terlebih dahulu ya nak ya. Yang namanya dipanggil. Silahkan unmute, kemudian jawab hadir. Ya, ingat open kamera. Oke. Oke ya.
Baik, Miss ini absen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ingat di unmute, kemudian jawab kalau namanya dipanggil ya. Jawab hadir ya. Baik, absen 1 Brilia. Iya, absen 2 Cesia. Iya, absen 3 Leo. Hadir. Oke, absen 4 Rena. Hadir, Miss. Iya, absen 5 Excel. Hadir, Miss. Iya, absen 6 Frederica. Hadir, Miss. Iya, absen 7 Harrison. Halo Harrison. Halo Nak. Hadir ya. Baiklah. Selanjutnya absen 8 Guswin. Hadir, Miss. Iya, absen 9 Kerni. Hadir, Miss. Iya, absen 10 Calvin Nathan Wijaya. Oke, absen 11 Marvel. Halo Marvel. Hadir, Miss. Absen 12 Grady. Hadir, Miss. Absen 13 Naomi. Hadir, Miss. Absen 14 Kenes. Hadir, Miss. Absen 15 Kimi. Hadir, Miss. Absen 16 Valerie Quinn. Miss, Valerie Quinn-nya izin. Oke, terima kasih Wina. Absen 17 Brina. Hadir, Miss. Iya, absen 18 Emi. Hadir, Miss. Iya, absen 19 Wina. Hadir, Miss. Baik, mantap anak-anakku, luar biasa ya kelas 7C. Baik, kita sudah absen. Oke, sebentar. Baik, anak-anak Miss ini sampaikan. Oke, anak-anak Miss ini sampaikan untuk kegiatan kita hari ini ya. Sebentar, Miss ini share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Halo, sudahkah? Sudah. Sudah, Miss. Terima kasih. Baik, untuk materi IPA kelas 7 semester 2. Kita sudah menyelesaikan bab 1, kita sudah menyelesaikan bab 2. Sekarang kita akan melanjutkan bab yang ketiga. Ya. Nah, karena hari Senin depan ini sudah mulai untuk penilaian tengah semester dan tidak diperkenankan untuk memberikan PR dan juga ulangan harian, ya, tapi tetap belajar secara daring. Maka untuk proyek bab 2, Miss ini undur dulu. Oke ya, Miss ini tidak bisa memberikan proyek bab 2 sekarang, karena tentu saja pasti pengerjaannya membutuhkan waktu, dan anak-anak harus mengerjakannya di luar jam pelajaran di Zoom ini. Nah, karena hari Senin depan sudah mulai PTS, jadi tidak boleh memberikan tugas yang diselesaikan di rumah supaya fokus untuk PTS-nya. Jadi untuk proyek bab 2 bisa ditunda dulu ya Nak ya. Kita akan menyelesaikannya setelah PTS. Oke, bisa dipahami informasi dari Miss Yani? Saya? Oke, baik. Miss Yani ingatkan, Miss Yani sudah infokan ke wali kelas mengenai anak-anak yang belum mengumpulkan proyeknya. Oke, proyek bab 1. Ya, dan Miss Yani yakin wali kelas sudah menyampaikannya ke anak-anak ya. Jadi tolong diperhatikan, diselesaikan. Kalau seandainya tidak dikumpulkan
Miss Yani juga sulit memberikan nilai, nak. Jadi terpaksa dikosongkan nanti di rapot mid semesternya. Jadi tidak tuntas. Tolong diperhatikan. Nah, selama PTS kita tidak diperbolehkan untuk memberikan PR dan ulangan harian. Jadi kalau seandainya anak-anak tidak menyelesaikan sebelum PTS, maka untuk guru-guru juga susah memberikan penilaian. Tolong diperhatikan. Ya, untuk anak-anakku yang sudah mengumpulkan, luar biasa, pertahankan ya, supaya nanti bisa tetap fokus di PTS ya, dan tidak terganggu karena tugas-tugas yang belum diselesaikan. Oke ya, baik. Jadi untuk saat ini kita masuk ke bab yang ketiga mengenai pencemaran lingkungan. Ya, oke sebentar. Bab 3 pencemaran lingkungan yang akan kita bahas. Ya, ada satu poin di sini, definisi pencemaran lingkungan, jenis-jenis pencemaran dan dampaknya, serta usaha pencegahannya. Ini yang akan kita bahas bersama-sama. Oke ya. Nah, setelah menyelesaikan bab yang ketiga ini, akan dilaksanakan penilaian harian bab 3. Ya, soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Oke ya. Baik, untuk PowerPoint-nya sudah Miss Yani upload di LMS Sunas Daud. Anak-anakku bisa melihat di LMS Sunas Daud apabila nanti ingin mempelajarinya kembali ya, bisa dilihat di LMS Sunas Daud. Ya, oke. Kita lanjutkan. Sebentar. Apa yang terjadi? Tunggu. Ya, pencemaran lingkungan. Kita lihat di lingkungan sekitar kita. Kalau kita perhatikan lingkungan kita banyak sampah plastik. Kemudian kalau kita perhatikan udara di sekitar kita sudah tidak segar lagi. Ternyata karena adanya pencemaran terhadap lingkungan kita. Ya, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Ada aspek pengetahuan KI 3 dan juga aspek keterampilan KI 4. Untuk aspek pengetahuannya, yaitu KI 3, menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian aspek keterampilannya membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Jadi nanti setelah mempelajari bab ini, anak-anak diharapkan bisa menganalisa terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian setelah itu untuk keterampilannya nanti membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungan berdasarkan hasil pengamatan. Tulisan sederhana saja ya anak-anak ya. Nah, sebetulnya untuk materi ini sempat kita bahas sedikit pada saat minggu tematik. Masih ingat nggak? Ada guru tamu saat itu menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Dan juga ada 2 guru tamu ya. Dan juga menjelaskan tentang ekoenzim yang merupakan salah satu kegiatan yang mencegah atau mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan. Ingat anak-anak ya? Oke, baik mengenai pencemaran lingkungan ini, iya kita lihat dulu ya kata konsepnya. Artinya batasan yang apa yang akan kita bahas selama mempelajari pencemaran lingkungan ini. Baik, yang akan kita bahas nantinya adalah definisi pencemaran lingkungan.
Apa itu pencemaran lingkungan? Ya, apa yang anak-anak ketahui tentang pencemaran lingkungan? Kemudian jenis-jenis pencemaran. Jenis-jenis pencemaran ada 3, ada pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Kemudian yang akan kita bahas nanti usaha dalam pencegahan. Jadi adanya tindakan manusia untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Adanya usaha manusia untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Oke, itu yang akan kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku. Tunggu sebentar. Ya. Coba anak-anakku perhatikan gambar berikut. Oke, sudah terlihat? Perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, peristiwa apakah yang terjadi pada gambar di samping? Yang kedua, apakah dampaknya bagi lingkungan? Ya, Wina, silakan Wina Resen ingin menjawab, Nak, silakan. Miss ingin menjawab nomor 1. Boleh, silakan, Nak. Peristiwa yang terjadi pada gambar di samping adalah pembuangan limbah pabrik. Pembuangan limbah pabrik kemana? Ke sungai. Iya, mantap. Thank you, Wina. Luar biasa, lengkapi jawabannya ya. Baik, selanjutnya untuk yang nomor 2, ada yang ingin mencoba menjawab kira-kira, tadi Wina mengatakan peristiwa ini adanya pembuangan limbah ke sungai. Kira-kira apakah dampaknya bagi lingkungan? Sebentar. Halo. Nomor 2 nih, apakah dampaknya bagi lingkungan? Tadi Wina sudah menganalisa gambar nih. Wina mengatakan adanya pembuangan limbah ke sungai. Ya, Kerni silahkan. Kerni sungai yang jadi tercemar. Sungai yang ada menjadi tercemar. Baik, thank you Kerni. Ya, ada lagi yang ingin mencoba menjawab. Lingkungan sungai itu jadi tercemar. Sudah? Samakah jawabanmu dengan Karni dan Wina? Halo anak-anak. Bagaimana? Ada yang ingin menjawab? Ada yang ingin mencoba lagi? Kita lanjut. Baik, terima kasih untuk Karni dan Wina. Selanjutnya, halo, perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, peristiwa apakah yang terjadi pada gambar? Yang kedua, apa dampaknya bagi lingkungan? Halo, kelas 7C. Ya, sebentar. Miss Grady mau jawab, Miss. Iya, Grady, silakan Grady. Yang nomor 1 itu polusi udara. Boleh langsung dampaknya juga? Boleh, silakan. Dampaknya itu mencemari angin yang ada di udara. Kayak udara kita itu dicemari, jadi oksigen kita itu satu persatu hilang, Miss. Oke, thank you Grady. Luar biasa ya anak-anak ya. Sebentar, Miss Yani ingin membaca di room chat Rena menjawab udara menjadi kotor untuk yang nomor 2. Ya, terima kasih Rena, terima kasih Grady. Ya, baik, luar biasa anak-anak. Selanjutnya, nah perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, peristiwa apakah yang terjadi pada gambar di samping? Yang kedua, apa dampaknya bagi lingkungan? Halo.
Silakan. Sampah yang menumpuk. Sampah yang menumpuk untuk nomor 1. Oke, terima kasih. Nomor 2, apa dampaknya bagi lingkungan? Ini bisa kayak apa? Ini loh. Apa? Kayak habitatnya hewan-hewan itu kayak jadi rusak gitu, Miss. Habitat hewan-hewan jadi rusak. Bisa beri contohnya, Nak? Contoh itu hewan lagi kayak ada habitatnya itu kayak hewan-hewan yang ada di sungai. Anggap saja sungai gitu, kok nggak dataran. Nah, terus mereka itu lagi kayak ada tempat tinggal gimana, terus mereka jadi nggak bisa harus diserang dan diganggu sampah-sampah gitu, Miss. Hidup mereka jadi tidak nyaman gitu, Miss. Oke, baik. Terima kasih. Jadi tempat tinggalnya sudah dipenuhi sampah-sampah, apalagi ada plastik-plastik yang tidak bisa diuraikan, yang sulit diuraikan, ya. Jadi lingkungan habitatnya menjadi tercemar dan hewan pun mengalami gangguan, ya. Hewannya jadi terganggu. Oke, terima kasih. Sebentar. Ada jawaban di room chat dari Brina. Oh, Brina langsung menjawab nih nomor 2. Pencemaran tanah. Iya. Terima kasih, Brina. Terima kasih, Grady. Kemudian satu lagi siapa tuh tadi yang jawab ya, yang nomor 1? Siapa tadi yang menjawab yang nomor 1? Karni. Oh, Karni. Ya, thank you, Karni. Terima kasih, Wina. Baik, anak-anak. Ya, sudah terjawab ya. Ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Ya, baik. Kita mau mengetahui definisi pencemaran. Tadi anak-anak udah langsung bisa tuh, lingkungannya jadi tercemar. Tadi yang mengatakan ada pencemaran tanah. Nah, menurut anak-anak, pencemaran itu apa? Kita mau tahu nih definisi pencemaran. Apa sih pengertian pencemaran? Kenapa lingkungan itu dikatakan tercemar? Jadi pencemaran itu apa? Bisa jelaskan? Apakah yang dimaksud dengan pencemaran? Peristiwa yang bersifat merugikan ke lingkungan. Kata Karni, peristiwa yang merugikan lingkungan. Thank you, Karni. Ada lagi yang ingin menjawab? Tadi sudah lihat gambar tuh, terus menjawab, oh ini merugikan lingkungan. Ya, Wina silahkan. Peristiwa merugikan lingkungan dan makhluk hidup sekitarnya. Peristiwa merugikan lingkungan dan makhluk hidup sekitarnya. Terima kasih. Menurut anak-anak, pencemaran itu apa sih? Hanya 2 siswa nih yang menjawab. Ayo yang lainnya. Oh, sebentar. Ada di room chat. Lihat dulu nih, Miss Yani. Dari Federica. Terkontaminasi dengan zat-zat yang dapat merusak. Iya. Terima kasih, Federica. Ada lagi? Ayo anak-anak, jangan takut salah. Jawab pertanyaannya. Belajar untuk terbiasa mengemukakan pendapat. Kalau misalkan jawabanmu salah, bisa diperbaiki. Karena kita saat ini sedang belajar. Menurut anak-anak, pencemaran itu apa? Kenapa lingkungan itu bisa dikatakan tercemar? Ayo, silakan. Sudah cukup? Sudah? Baiklah, kita lanjutkan. Definisi pencemaran. Ya, definisi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan atau disebut dengan istilahnya adalah polusi. Ya, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah peristiwa masuknya komponen yang bersifat merugikan lingkungan. Ya, betul jawabanmu ya. Merugikan lingkungan. Lingkungan itu bisa makhluk hidup, bisa benda tak hidup yang ada di sekitarnya. Jadi mengalami kerugian. Peristiwa masuknya komponen yang bersifat merugikan lingkungan. Apa itu yang masuk ke dalam lingkungan? Komponen apa yang masuk ke dalam lingkungan sehingga
dapat merugikan lingkungan, dapat merusak habitat, dapat merugikan makhluk hidup yang ada di sekitarnya, dapat merusak komponen-komponen yang ada di sekitarnya. Sifatnya merugikan. Komponen apa sih yang masuk ke dalam lingkungan tersebut sehingga merugikan? Nah, tentu saja adanya zat-zat yang sebagai kontaminan yang dapat meracuni, ya, dan dapat merugikan lingkungan sekitarnya. Jadi pencemaran lingkungan atau polusi merupakan suatu peristiwa masuknya komponen yang bersifat merugikan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, berubahnya tatanan lingkungan sebagai akibat perbuatan manusia atau alam sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun. Nah, jadi yang awalnya tata lingkungan itu menjadi asri, menjadi serasi, menjadi selaras, menjadi indah, itu tiba-tiba mengalami perubahan. Kenapa bisa berubah? Karena adanya perbuatan manusia atau terjadi secara alami, sehingga kualitas lingkungan itu menjadi menurun. Perbuatan manusia yang mana ya? Nah, tadi sudah sempat disebutkan dari anak-anak menganalisa gambar, oh membuang limbah. Nah, itu ya. Membuang limbah ke sungai. Nah, itu kan perbuatan manusia. Adanya limbah yang dibuang ke sungai menyebabkan kualitas lingkungan sungai menjadi menurun. Sehingga tatanan lingkungan itu menjadi berubah. Yang awalnya airnya tampak jernih, setelah adanya limbah yang dibuang sembarangan ke dalam sungai, maka air sungai itu menjadi keruh. Selain air sungai itu menjadi keruh, ikan-ikan yang ada di sungai atau makhluk hidup yang ada di perairan itu merasa terganggu karena lingkungannya menjadi kotor. Ya. Jadi pencemaran lingkungan atau polusi itu berubahnya tatanan lingkungan sebagai akibat perbuatan manusia atau alam sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun. Itu ya mengenai definisi pencemaran lingkungan. Baik, kita lanjutkan. Oke, anak-anak tunggu sebentar. Bentar ya. Nah, ada jenis-jenis pencemaran nih. Yang pertama pencemaran air. Yang kedua pencemaran udara. Yang ketiga pencemaran tanah. Oke ya. Mungkin ada satu lagi nih, pencemaran suara bisa. Ya. Jadi suara yang terlalu keras ya membuat lingkungan di sekitarnya menjadi terganggu. Itu bisa juga termasuk pencemaran suara, tapi pada umumnya kita akan membahas 3 hal ini. Pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Kita bahas satu persatu anak-anak ya. Dimulai dari pencemaran air. Nah, gambar yang tadi sudah anak-anakku amati, tadi sudah sempat dijawab oleh teman-teman. Ya, jadi ini terlihat daerah perairan. Daerah perairan bisa berupa sungai, ya. Kita lihat itu ada pipa saluran untuk menyalurkan cairan menuju ke daerah perairan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, itu cairan yang ada di pipa atau saluran itu terlihat kehitaman. Sudah terlihat itu kotor. Kita bisa simpulkan itu termasuk polutan. Polutan dalam bentuk cair. Nah, kalau dilihat itu ada saluran, berarti ada sumbernya untuk menyalurkan limbah tersebut ke perairan. Bisa saja itu dari rumah tangga, bisa saja itu dari pabrik. Ya. Jadi ada limbah cair yang dialirkan melalui saluran tersebut
dan dibuang ke perairan. Salah satunya adalah sungai. Dan menyebabkan air menjadi tercemar. Mungkin awalnya limbahnya itu sedikit dan tidak terlihat air itu kotor. Tetapi apabila limbah itu dibuang secara terus-menerus, rutin, ya setiap hari, lama-kelamaan perairan itu menjadi kotor. Awalnya keruh, kemudian mengalami perubahan warna, awalnya bening, tiba-tiba ada warna kehitaman. Tuh ya. Kemudian yang lebih parah lagi timbul buih-buihnya. Nah, ada racunnya kalau seperti itu. Ya, berbuih. Nah, hal itu menyebabkan habitat dari hewan perairan menjadi rusak. Ya. Nah, selain warnanya menjadi tidak jernih, akan menimbulkan bau. Nah, biasanya limbah pabrik yang dialirkan ke sungai atau perairan itu akan menimbulkan aroma yang tidak sedap, menimbulkan bau busuk. Nah, itu sudah mencemari lingkungan perairan. Nah, bisa saja menyebabkan ikan-ikan di perairan itu mati. Kalaupun yang bertahan hidup, tubuhnya sudah dipenuhi oleh limbah. Apabila dipancing oleh manusia ikan tersebut untuk dimakan, maka limbah yang menempel pada tubuhnya itu akan masuk ke sistem pencernaan manusia dan akan meracuni tubuh manusia. Nah, itu efek jangka panjangnya. Ada beberapa jenis ikan yang bertahan, bisa bertahan hidup pada perairan yang dipenuhi dengan limbah. Ya. Nah, apabila dikonsumsi oleh manusia itu akan meracuni tubuh manusia. Ini salah satu contoh gambar pencemaran air, ya. Nah, kita perhatikan untuk pencemaran air, bahan pencemar air ini berasal dari yang pertama, limbah industri berupa polutan organik. Polutan organik ini yang menimbulkan bau busuk. Ya. Jadi limbah-limbah industri ya berupa cairan tersebut sebetulnya sudah bercampur dengan polutan organik. Nah, ternyata polutan organik inilah yang menimbulkan bau busuk. Karena itulah kenapa limbah cair dari industri yang dibuang ke perairan itu berbau busuk. Karena ada tercampur dengan polutan organik. Nah, kemudian selain tercampur dengan polutan organik, ada juga polutan anorganik yang bercampur dalam limbah cair industri tersebut. Nah, polutan anorganik inilah yang menimbulkan warna dan juga buih. Jadi mengapa terlihat berbuih dan berwarna? Karena adanya polutan anorganik. Selain polutan organik, polutan anorganik yang bercampur dalam limbah cair industri itu juga polutan yang mengandung asam belerang. Nah, asam belerang ini juga menimbulkan bau busuk. Ya, asam belerang berbau busuk. Selain asam belerang, ada juga logam berat. Logam berat ini diantaranya adalah kadmium, merkuri, ada timbal, dan juga seng. Itu termasuk logam berat. Selain logam berat tersebut, ada juga kandungan arsenat, krom, timah, bensen, dan karbon tetraklorida. Nah, ini yang sudah bercampur di dalam limbah industri. Ya, bercampur dengan polutan organik, bercampur dengan polutan anorganik, bercampur dengan logam berat, bercampur dengan polutan yang mengandung asam belerang sehingga menimbulkan bau busuk. Ya, banyak komponen-komponen yang masuk
ke dalam limbah industri tersebut dan akhirnya masuk ke daerah perairan dan menimbulkan perairan itu tercemar. Wah, kalau kita bayangkan mengerikan ya anak-anak ya. Ada warna, ada buih, ada bau busuk, ternyata itu efek dari polutan organik dan anorganik. Adanya asam belerang juga yang menimbulkan bau busuk. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, dampak yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah industri ke sungai adalah sungai menjadi tercemar. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman, betul ya, sungainya tercemar. Selain itu, ya, organisme yang hidup di sungai itu menjadi mati. Entah itu hewan yang berkeliapan di dalam air, hewan air, ataukah tumbuh-tumbuhan yang ada di perairan tersebut. Tumbuhan air yang ada di perairan tersebut, dia akan mati. Karena apa? Karena habitat mereka sudah tercemar. Ini dampak yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah industri ke sungai. Baik, kemudian selain limbah industri, tadi yang pertama limbah industri ya, yang kedua bahan pencemar air itu juga berasal dari limbah rumah tangga. Nah, di perumahan, di rumah kita, itu sebetulnya juga ada limbah. Ada limbah cair dan juga ada limbah padat. Ya. Nah, limbah rumah tangga ini berupa bahan organik. Apa saja bahan organiknya itu? Sisa sayur. Pada saat mama memasak ada bagian dari batang-batang sayur yang tidak bisa dikonsumsi, jadi itu dibuang. Kemudian ada bagian sayuran yang daunnya itu sudah menguning, itu juga dibuang. Kemudian bahan organik yang lainnya adalah ikan. Nah, pada saat mengolah ikan ada bagian sirip, ada bagian sisik, ya, yang tidak dikonsumsi, jadi itu harus dibuang. Ya, atau ada bagian tulang-tulang ikan, ada bagian ekor ikan, nah itu juga harus dibuang. Nah ini merupakan limbah rumah tangga. Kemudian nasi, nah mungkin pada saat memasak nasi ada bagian yang gosong mungkin, kerak-keraknya itu, ya, itu juga harus dibuang, tidak bisa dimakan. Atau juga sisa-sisa nasi karena nasinya terlalu keras atau mungkin terlalu banyak memasak nasi sehingga harus ada bagian yang dibuang, atau pada saat selesai makan masih sisa di piring dan itu harus dibuang pada saat cuci piring. Nah, ini juga merupakan limbah rumah tangga. Kemudian minyak, ya, pada saat menggoreng tentu saja ada sisa minyak yang harus dibuang. Nggak bisa dikonsumsi sisa minyak itu. Ini juga merupakan limbah organik. Kemudian lemak dan juga air buangan manusia. Nah, air buangan manusia ini juga merupakan limbah rumah tangga. Maksudnya air buangan manusia ini, maaf ya, kalau saat di kamar mandi kan ada buang air, tuh ya, buang air kecil atau buang air besar. Nah, ini air buangan manusia ini juga merupakan limbah rumah tangga. Selain bahan organik, ada sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini terdiri dari plastik, aluminium, dan botol. Ya, jadi kalau saat membeli bahan-bahan sayuran, ya tentu ada juga plastik. Dibungkus pakai plastik. Nah, plastik itu mau dikemanakan? Nah, ini juga merupakan sampah anorganik. Aluminium foil biasanya untuk membungkus bahan makanan menggunakan aluminium foil. Itu juga merupakan sampah anorganik. Kemudian botol, ya, minuman kemasan setelah habis diminum, botolnya mau dibuang kemana? Nah, ini adalah termasuk sampah anorganik. Ya. Nah, kemudian limbah deterjen. Nah, pada saat mencuci piring, pada saat mencuci pakaian, ya, tentu saja ini menggunakan deterjen, menggunakan sabun cuci piring, sabun cuci untuk pakaian, menggunakan deterjen. Nah, ini bercampur dengan air. Ini merupakan limbah rumah tangga.
Nah, ternyata bahan pencemar air berasal dari limbah pabrik dan juga limbah rumah tangga. Nah, apa dampaknya dari limbah rumah tangga ini? Nah, sampah tersebut tertimbun dan menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir apabila terjadi hujan. Air selokan mengeluarkan bau yang menyengat dan mengganggu kesehatan. Jadi dampaknya adalah pada saat selesai cuci piring, pada saat selesai masak, sampah-sampahnya dibuang. Nah, pada saat selesai mencuci pakaian, limbah-limbahnya itu dibuang. Nah, limbah yang padat, masih padat, kalau dia tertimbun dan dibiarkan tertimbun pada saluran, nah ini akan menyumbat saluran. Ya, saluran air menjadi tersumbat. Pada saat saluran air menjadi tersumbat, apabila hujan, terjadilah banjir karena tersumbat salurannya menjadi penuh. Nah, kemudian apabila dibuang ke bagian selokan, ya, sampah-sampah itu juga menghasilkan bau yang dapat menyengat, mengganggu kesehatan. Nah, itu mengenai pencemaran air. Baik, selain limbah pabrik, selain limbah rumah tangga, bahan pencemar air juga berasal dari limbah pertanian. Ini poin yang ketiga, limbah pertanian. Yang pertama tadi limbah industri, yang kedua limbah rumah tangga, yang ketiga limbah pertanian. Limbah pertanian itu berupa apa? Berupa pupuk. Selain pupuk, berupa pestisida. Ternyata pupuk itu juga dapat mencemari lingkungan. Apakah dampaknya? Nah, penimbunan pupuk di perairan ini mengakibatkan perkembangan eceng gondok yang menyebabkan eutrofikasi. Oh, ternyata kelebihan pupuk itu merugikan. Ya, betul sekali. Kalau para petani menggunakan pupuk secara berlebihan, bukan membuat tanaman itu menjadi bertambah subur, tetapi ternyata ada dampak atau efek samping yang ditimbulkan oleh penggunaan pupuk yang berlebihan. Kalau pupuk itu tertimbun, ya dia akan dialirkan oleh air, ya, dan mengakibatkan suburnya eceng gondok. Eceng gondok itu tumbuhan air yang apabila mendapatkan pupuk dia akan cepat bertumbuh. Apakah itu merugikan? Tentu saja. Karena eceng gondok itu pertumbuhannya sangat cepat. Ya. Pada saat permukaan perairan ditumbuhi oleh eceng gondok, maka eceng gondok itu akan menyebabkan pendangkalan sungai. Ya. Jadi lama-kelamaan akan terbentuk daratan. Pendangkalan sungai menyebabkan eutrofikasi. Oke ya. Baik, selanjutnya bagaimana dengan pestisida? Ini juga akan berdampak. Pestisida yang berlebihan menyebabkan tidak berfungsinya hati pada manusia, organ hati pada manusia. Kenapa demikian? Karena pada saat kita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung pestisida, masuk ke dalam sistem pencernaan kita, maka akan menyebabkan organ hati ini bekerja dengan keras. Kenapa demikian? Karena hati itu berfungsi untuk menawar racun. Ya. Dengan demikian, apabila pestisida tertimbun di dalam saluran pencernaan, maka akan menyebabkan hati itu tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, gangguan saraf dan dengan gejala kelelahan serta kejang sampai timbul kelumpuhan. Oke ya. Ini efek dari pestisida yang berlebihan. Waduh, mengerikan ya, ini efek jangka panjangnya.
Baik, anak-anak, kita sudah menyelesaikan pencemaran air. Oke ya. Di sini ingatkan kembali ya. Untuk pencemaran air itu bahan pencemarnya itu berasal dari 3 poin. Yang pertama apa? Limbah industri. Yang kedua apa? Limbah rumah tangga. Ingat. Yang ketiga apa? Limbah pertanian. Ya, limbah pertanian bisa berupa pupuk dan juga pestisida. Oke. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Halo anak-anak, apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Mantap, sudah jelas ya? Oke, sudah jelas. Baik, untuk hari ini, Miss Yani cukup menjelaskan sampai pencemaran air saja. Oke, tunggu sebentar. Ini ya. Ya, pencemaran air saja. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas pencemaran udara. Oke ya, pencemaran udara, apa itu pencemaran udara, kemudian zat pencemarnya itu apa saja, kemudian dampaknya apa bagi lingkungan, itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini kita akhiri ya. Misi ini tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini dan kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami untuk pelajaran IPA. Sertai kami anak-anak kelas 7C ya Tuhan, berikan hikmat bagi kami, berikan kepintaran bagi kami, sehingga hidup kami dalam masa remaja kami boleh Tuhan pakai secara luar biasa, hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berikan kami tanggung jawab ya Tuhan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik dan tepat pada waktunya. Dan untuk persiapan kami dalam menghadapi penilaian tengah semester, kami minta penyertaan Tuhan supaya kami bisa mempersiapkan diri dengan baik dan kami bisa menyelesaikan penilaian tengah semester dengan baik. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak terima kasih untuk hari ini. Mesti diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you. God bless you. God bless you. You're welcome, Nak. Ya.